Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 153 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan membantu Cixing memisahkan dua roh perempuan misterius, Selin dan Xiaoyu yang selama ini menyatu di dalam tubuhnya. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Xiaoyan berhasil memulihkan wujud asli Cixing sepenuhnya, membuatnya kembali menjadi makhluk utuh dengan 3 kepala yang hidup. Sebagai balas jasa, Cixing berjanji menuntun Xiaoyan menuju kediaman misterius di bawah danau, tempat yang diyakini menyimpan api suci, salah satu rahasia yang sangat dicari oleh Xiaoyan. Namun sebelum mencapai tempat itu, mereka harus membangunkan Xiaoyu yang tertidur dalam kondisi setengah hidup dan mati. Di tengah perjalanan menyelam ke dasar danau, Xiaoyan menemukan bahwa tempat itu diselimuti tekanan spiritual luar biasa dan energi aneh yang bukan berasal dari api. Cixing mengungkap bahwa dasar danau tersebut menyimpan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak berani dekati. Ketika identitas sejati Xiaoyan sebagai seorang alkemis tingkat kaisar 2 bintang terungkap, Cixing semakin kagum dan bersedia bekerja sama dengannya. Xiaoyan pun menawarkan pil kaisar bintang 2 sebagai imbalan jika Cixing bersedia membantu melawan ancaman di pegunungan gurun. Cixing menatap Xiaoyan dengan pandangan licik yang syarat perhitungan. Suaranya mengandung nada menggoda. Xiaoyan, saudara kecil, syarat yang kau berikan memang sangat menggoda, tetapi aku masih memiliki urusanku sendiri. Menuruti permintaanmu, itu sulit dilakukan. Lagi pula, kau seharusnya tahu, nilai dari seorang ahli bintang 8 Dodi tidaklah sepele. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum samar. Tatapannya tenang, seolah telah menebak setiap pikiran di balik ucapan pria ular tersebut. Xiaoyan lantas mengatakan, justru karena aku memahami betapa berharganya seorang ahli Dodi bintang 8, maka aku menawarkan harga yang sepadan. Jika bukan karena itu, aku pun tidak akan mengeluarkan benda ini. Cixing terdiam, meskipun ekspresinya tetap tenang, pikirannya jelas bergejolak. Xiaoyan tahu sosok itu tengah menimbang-nimbang cara untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Cixing bukan benar-benar menolak, melainkan berusaha menaikkan nilai transaksi. Namun Xiaoyan tidak terpengaruh sedikit pun. Pil yang dia tawarkan, Mosidan, bukanlah benda biasa. Dia termasuk dalam kategori pil tingkat 2 kelas kaisar. Sesuatu yang bahkan dirinya saat ini belum mampu buat meskipun telah mencapai kekuatan luar biasa. Hanya berkat kekuatan jiwanya yang besar, dia berhasil meyakinkan sosok ular tersebut bahwa pil itu asli. Sang ular akhirnya menghela nafas berat. Saudara kecil, transaksi yang kau ajukan memang sulit untuk ditolak. Tetapi, dia masih belum menyerah, mencoba mencari celah untuk mengulur waktu. Baginya, Xiaoyan yang masih muda namun memiliki rahasia besar tentu berasal dari latar belakang yang tidak bisa diremehkan. Maka dari itu, sebelum berpisah di padang gurun ini, dia ingin memastikan bahwa dia telah memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Melihat sikap itu, Xiaoyan pun menutup pembicaraan dengan tegas. Jika demikian, maka anggap saja perjanjian ini batal. Nada suaranya dingin, tanpa sedikit pun keraguan. Mendengar keputusan itu, Cixing langsung berubah panik. Dia tertawa kaku, mencoba memperbaiki suasana. Saudara kecil, jangan begitu keras kepala. Mari kita bicarakan kembali dengan tenang. Xiaoyan menatapnya sejenak, lalu berkata, kalau begitu, apakah senior bersedia atau tidak? Kali ini, suara pria ular itu terdengar lebih mantap. Baiklah, aku setuju. Dia tidak berani menunda lagi. Meskipun baru saja memulihkan kekuatan 3 kepala ular, tubuhnya masih dirusak oleh sisa energi jahat. Luka-luka di dalam tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Karena itu, pil penyembuh seperti Mosidan adalah hal yang sangat dia butuhkan. Xiaoyan tersenyum tipis. Kalau begitu, semoga kerjasama kita berjalan baik. Dia menatap ke bawah, ke arah 3 kepala ular yang menjadi tunggangannya. Ular itu bergumam lirih, nada suaranya penuh rasa iri. Kadang aku benar-benar iri kepada para alkemis sepertimu. Hanya dengan satu pil yang luar biasa, mereka mampu membuat banyak ahli rela mengorbankan segalanya demi mendapatkan jasa mereka. Belum sempat Xiaoyan menanggapi, suara lembut dari sisi lain terdengar. 400 meter. Sosok Selin yang menemani mereka menatap tajam ke depan. Matanya yang berkilau menyiratkan kewaspadaan yang tinggi. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit, merasakan tekanan yang semakin berat di sekeliling mereka. Dia segera memperkuat pertahanan diri dengan melapisi tubuhnya menggunakan kekuatan jiwa. Beberapa saat kemudian, suara wanita itu kembali terdengar. 500 meter. Nada suaranya semakin tegang. Cahaya biru lembut berdenyut di wajahnya yang cantik, menunjukkan bahwa mereka telah mendekati batas yang berbahaya.
Untuk menghindari menimbulkan kecurigaan, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Jika terjadi sesuatu, panggil aku 3 kali, dan aku akan segera turun menjemputmu, ucap Sesing dengan nada serius. Xiaoyan mengangguk pelan. Baiklah. Bersama Sesing, dia melompat turun dari punggung makhluk besar itu, menyelam lebih dalam menuju dasar danau misterius. Begitu keluar dari perlindungan sang ular, tekanan di sekeliling tubuhnya meningkat tajam. Dia merasa seolah ada ribuan batu raksasa yang menekan dari segala arah. Ke arah mana kita harus pergi? Tanyanya. Sesing menunjuk ke depan, ke sana. Semakin mereka turun ke dasar danau, semakin aneh perasaan yang muncul. Air di sekeliling mereka tampak bergetar lembut, seolah menyambut kembalinya sang pemilik sejati. Xiaoyan tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengerahkan kekuatan jiwanya, lalu menatap benda kecil di tangannya. Simbol kepercayaan klan ikan Tianmu yang tiba-tiba bergetar dan memancarkan cahaya samar. Kenapa lambang milik ras ikan Tianmu ini bersinar di tempat seperti ini? Dan fluktuasi ini, Xiaoyan belum sempat menyimpulkan penyebabnya ketika seluruh air di kedalaman 550 meter tiba-tiba bergejolak hebat. Gelombang air berputar dahsyat, dan dari dalam kegelapan, sebuah tentakel raksasa menembus keluar, menghantam ke arah Xiaoyan dengan kecepatan mengerikan. Xiaoyan memutar tubuh dan menghindar dengan gesit. Wajahnya berubah serius, bahkan dengan semua kemampuan dan api surgawi miliknya, pergerakannya di bawah air tetap terbatas. Makhluk macam apa itu? Dia segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki, tetapi hasilnya membuatnya terdiam. Tidak mungkin, aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Makhluk yang baru saja menyerangnya seolah menghilang dari persepsi. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, suara Seling tiba-tiba terdengar. Mundur, air di sekeliling mereka bergetar hebat. Lalu muncul suara penuh rasa hormat. Tuan, selamat datang kembali. Seekor gurita raksasa berukuran puluhan meter muncul dari kegelapan. 8 tentakel besarnya melingkari tubuh dengan cahaya biru berkilau, sementara matanya memancarkan sinar misterius. Sesing menatapnya dengan tenang. Ya, aku telah kembali. Bawa kami turun. Namun gurita itu tampak ragu. Suaranya bergetar oleh rasa takut. Tidak, Tuan, tempat itu terlalu berbahaya. Seling tersenyum lembut, lalu menoleh ke arah Xiaoyan. Tenang saja, dia adalah temanku. Aku percaya dia mampu melindungi kami. Sambil berkata demikian, dia mendekat, berbisik di dekat telinga makhluk itu dengan nada yang hanya mereka berdua yang dapat mendengar. Xiaoyan berpura-pura tidak memperhatikan. Dia tidak berniat mencuri dengar percakapan mereka, melainkan memusatkan kewaspadaan pada lingkungan sekitar. Dalam hatinya, dia semakin yakin bahwa asal-usul Seling dan Seiyu itu tidak sederhana yang terlihat. Mungkin keduanya memiliki hubungan langsung dengan kediaman kuno yang tersembunyi di padang gurun ini. Percakapan di antara mereka berlanjut pelan. Apakah benda itu benar-benar tidak bisa diambil? Tanya Seling. Gurita itu menjawab serius. Tidak mungkin bisa, Tuan. Bahkan jika Sesing sendiri yang turun tangan, dia tetap tidak dapat mengambilnya secara paksa. Namun, jika kita meminjam sedikit kekuatan dari benda itu, mungkin kita bisa membangunkan Nona Seiyu. Mendengar hal itu, mata Seling berkilat gembira. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi. Bawa kami ke sana. Dalam hatinya, dia tahu bahwa hanya dengan membangunkan Seiyu, rahasia besar yang selama ini tersembunyi darinya akan terungkap. Gurita itu sempat melirik Xiaoyan dengan tatapan aneh. Seorang manusia di tingkat awal Dodi bintang 5. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke tempat itu? Tuan, apakah benar dia temanmu? Xiaoyan hanya tersenyum tipis, tidak merasa tersinggung sedikit pun. Dia memahami kekhawatiran makhluk itu. Apakah ini cukup? Gelombang panas tiba-tiba memancar dari mata Xiaoyan. Dalam sekejap, kekuatan jiwa yang luar biasa meluap dari tubuhnya, mengguncang ruang di sekitarnya dengan dahsyat. Kekuatan api dan kekuatan jiwa menyebar secara bersamaan, hingga membuat makhluk gurita di hadapannya tertegun sesaat. Beberapa saat kemudian, suara terkejut terdengar dari makhluk itu. Ini kekuatan api suci dari seorang alkemis. Namun tak lama kemudian dia kembali berbicara dengan nada ragu. Tidak benar, kekuatan api ini memang bukan api suci, tetapi tingkatannya sangat mengerikan. Dengan kekuatan jiwa sebesar itu, tidak diragukan lagi, dia memang seorang alkemis. Ucapannya membuat sosok wanita berwujud ular di sampingnya, Seling, mengangguk ringan. Kalau begitu, kita berangkat, ucap sang makhluk gurita, tanpa ragu lagi, lalu melesat menuju kedalaman danau. Dia tahu betul meski api yang menyelimuti tubuh manusia muda itu bukan api suci, namun kekuatannya sangat mengerikan. Ditambah dengan statusnya sebagai seorang alkemis, bahkan seorang ahli sekelas Dodi bintang 7 pun harus memperlakukannya dengan hormat. Xiaoyan hanya mengangkat bahu kecil dan tersenyum tipis. Baiklah,
Mari kita lanjutkan. Mereka bertiga melesat cepat menuju dasar danau. Meski tekanan air semakin berat di setiap kedalaman, kecepatan mereka sama sekali tidak menurun. Dari dalam tubuh Xiaoyan, terdengar suara riang dari binatang api yang bersemayam di laut doginya. Dalam waktu bersamaan, penguasa Suan di punggungnya bergetar dan memancarkan cahaya samar, seolah tertarik oleh sesuatu di bawah sana. Sesaat kemudian, mereka tiba di kedalaman 1000 meter. Makhluk gurita yang berada di depan tiba-tiba berhenti. Tatapannya terpaku ke arah bawah, ke kegelapan yang tak berujung. Tempat itu merupakan titik terdalam dari danau. Di bawahnya, tidak ada lagi jalur turun. Yang tersisa hanyalah air yang begitu pekat dan gelap, memancarkan tekanan sebanding dengan kekuatan penuh seorang Dodi bintang 8. Untungnya, Xiaoyan memiliki banyak kekuatan pelindung di tubuhnya. Meskipun dia merasa terbebani, dia masih mampu bertahan. Dengan kekuatan persepsinya yang tajam, Xiaoyan menyadari bahwa di balik air gelap ini ada sesuatu yang lain, sebuah kekuatan misterius yang sulit dijelaskan. Sally mengangkat pandangannya ke arah kegelapan. Benda yang kita cari ada di sini. Aku tidak tahu di mana tepatnya, tapi aku bisa merasakannya. Dia pasti berada di sekitar tempat ini. Dia kemudian meletakkan tubuh ular kecil Seiyu yang masih pingsan di tangannya. Begitu dilepaskan, tubuh Seiyu mulai melayang perlahan di air, seolah ditarik oleh sesuatu. Xiaoyan memandang curiga. Apa sebenarnya benda itu? Seling menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Sejak aku memiliki kesadaran, keberadaannya sudah terasa di sini. Namun aku bisa yakin, apapun itu, benda ini akan membawa manfaat besar, baik untukmu maupun untukku. Xiaoyan menutup matanya sesaat, memperluas kekuatan jiwanya, namun hasilnya mengejutkan. Tempat ini memang aneh, bahkan kekuatan jiwaku tidak bisa menyebar lebih dari 3 meter. Seling menoleh dan menjawab tanpa menutupi nada sinisnya. Itu wajar, ini adalah inti dari seluruh danau. Jika bukan karena kamu telah menolong Sesing dan menghancurkan klan iblis luar angkasa itu, aku tidak akan membawamu ke tempat ini. Bahkan Sesing sendiri tidak berhak datang ke sini. Kata-kata itu membuat Xiaoyan semakin waspada. Dia merasakan bahwa sejak memasuki tempat ini, sikap Seling mulai berubah, seolah sesuatu mempengaruhinya. Tiba-tiba, suara kaget gurita itu memecah kesunyian. Apa katamu? Makhluk iblis luar angkasa di tubuh Sesing dibunuh oleh bocah manusia ini. Nada suaranya penuh ketidakpercayaan. Itu tidak mungkin. Ras iblis luar angkasa memiliki kekuatan aneh dan menakutkan, bahkan mampu menandingi manusia setingkat Dodi bintang 8. Bagaimana mungkin anak manusia yang baru mencapai Dodi bintang 5 awal dapat mengalahkannya? Makhluk gurita itu adalah penghuni lama danau ini, bersama 3 ular air besar yang dikenal sangat kuat. Dia sendiri dulunya hanyalah binatang peliharaan Seling. Namun perubahan aneh di air danau membuatnya menjadi seperti sekarang. Meski demikian, mendengar bahwa Xiaoyan mampu memusnahkan Jenderal Iblis Darah, salah satu iblis luar angkasa yang bersemayam di tubuh Sesing, dia tetap terkejut. Seling menatapnya dan berbicara dengan tenang. Meskipun sulit dipercaya, itu adalah kebenaran. Namun sebelum mereka sempat membahas lebih jauh, dasar danau tiba-tiba bergetar hebat. Air berputar liar, membentuk pusaran gelap yang semakin membesar. Berhati-hatilah, ada sesuatu yang muncul, seru Seling. Tubuhnya segera diselimuti cahaya biru kehijauan yang menyala tajam. Xiaoyan menatap ke bawah, pupil matanya menyempit. Dari dasar lumpur, muncul gelombang dan gelembung besar, seolah sesuatu sedang berusaha keluar dari dalam bumi. Seling menatap kaget ke arah Seiyu yang melayang tak jauh darinya. Cahaya di tubuh Seiyu berdenyut seirama dengan gelembung yang muncul dari lumpur itu. Mundurlah, seru Xiaoyan dengan cepat. Kekuatan jiwa yang cemerlang meledak dari tubuhnya, membentuk pelindung yang menutupi semua orang di sekitarnya. Seling mengepalkan tangan mungilnya dengan geram. Sial, dalam sekejap gelembung besar itu menyelimuti tubuh Seiyu yang masih pingsan. Setelah itu, seolah memiliki kesadaran, gelembung itu melesat cepat menuju dasar lumpur. Xiaoyan, jangan biarkan benda itu membawa Seiyu pergi, teriak Seling dengan nada cemas. Dia segera memusatkan kekuatan dokinya dan menyerang. Namun meski memiliki kekuatan sekelas Dodi bintang 7, dia yang selama ini hidup di tempat tenang seperti danau ini, tampak kesulitan melancarkan serangan efektif. Xiaoyan memperhatikan gelembung itu dengan serius. Kekuatan di dalamnya terasa sangat murni, bukan kekuatan biasa. Suara Long Yi menggema di pikirannya. Rasanya seperti kekuatan dari benda legendaris. Xiaoyan segera bertanya, apakah kita harus turun tangan? Long Yi menjawab, harus. Gadis itu jelas memiliki hubungan dengan harta di bawah sini. Jika dia lenyap, kita akan kehilangan semua petunjuk. Xiaoyan mendengus pelan. Sial, lagi-lagi aku dijadikan pion.
Tapi karena sudah sejauh ini, aku tidak punya pilihan lain. Begitu kata-katanya selesai, api di tubuhnya padam. Kekuatan jiwa yang masif menggantikan segalanya, menyelimuti tubuhnya seperti pusaran cahaya. Lalu dia melesat menuju gelembung yang menelan Seiyu. Makhluk gurita yang menyaksikan itu hanya bisa bergumam pelan. Anak ini, kekuatan dan keberaniannya benar-benar menakjubkan. Xiaoyan melesat dengan kecepatan luar biasa, sembari menggenggam kekuatannya memancarkan fluktuasi menakutkan. Dalam hitungan nafas, dia telah mengejar gelembung aneh yang melayang di depan matanya. Ketika jarak semakin dekat, barulah dia menyadari bahwa gelembung itu seolah memiliki kesadaran sendiri. Di dalam gelembung yang lembut dan elastis itu, sosok Seiyu tampak bernafas perlahan. Bahkan matanya mulai bergetar dan jemarinya sedikit bergerak. Jelas, tanda-tanda kesadarannya mulai kembali. Xiaoyan mengerahkan kekuatannya tanpa ragu. Lepaskan dia! Dengan teriakan lantang, telapak tangannya menghantam ke arah gelembung tersebut. Seketika mengakibatkan ledakan arus besar di dasar danau. Namun gelembung itu berputar ringan dan menghindar dengan lincah. Xiaoyan mengerutkan kening. Dia mengibaskan tangannya sekali lagi. Energi di telapak tangannya berputar deras, menghantam gelembung itu dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Namun kali ini, gelembung itu tidak menghindar. Seolah menyadari niat Xiaoyan, dia justru berhenti bergerak. Sementara lapisan energi di permukaannya berpendar semakin terang. Dalam sekejap berikutnya, serangan Xiaoyan menghantam tepat di atasnya. Ledakan dahsyat pun terjadi. Sentuhan antara kedua kekuatan itu melepaskan suhu tinggi yang begitu mengerikan. Hingga bahkan air di dasar danau pun mendidih, meningkatkan suhu di sekitarnya secara drastis. Xiaoyan menggertakkan gigi. Menjengkelkan, dalam air seperti ini, bahkan kekuatan api surgawi pun melemah begitu banyak. Ketika dia menyadari bahwa serangannya tidak memberikan hasil, wajahnya menegak serius. Namun di saat bersamaan, suara Long Yi tiba-tiba bergema dari dalam pikirannya. Tunggu sebentar. Gelembung itu sepertinya berasal dari Seiyu sendiri. Xiaoyan tersentak kaget. Tatapannya langsung terfokus pada Seiyu yang terbungkus oleh gelembung aneh tersebut. Di kejauhan, sosok Seling berdiri diam di samping makhluk gurita raksasa, menatap situasi dengan mata penuh keraguan. Sementara itu, gelembung yang membungkus Seiyu perlahan bergerak menuju lapisan tanah di dasar danau. Xiaoyan menatap dengan waspada, namun tiba-tiba suara menggema dari dalam dirinya. Suara dari kerang laut, benda yang dahulu ia peroleh dari suku ikan Tianmu di kolam Kaisar Xuanling. Tanpa kendali, benda itu keluar dari cincin penyimpanannya dan terbang menuju arah Seiyu. Suara aneh bergema di bawah air, menambah suasana misterius di tempat itu. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Jangan-jangan Seiyu adalah keturunan terakhir dari suku ikan Tianmu. Long Yi menanggapi, mungkin benar begitu. Kerang yang ada pada tubuh Xiaoyan kini memancarkan cahaya yang semakin terang dan perlahan melayang menuju dahi Seiyu. Dalam sekejap, gelembung yang membungkus tubuh Seiyu pecah dengan suara nyaring. Kerang itu menempel di keningnya, menyatu dengan tubuhnya seolah keduanya memang satu kesatuan. Air di dasar danau mendadak bergolak hebat. Arus bawah berputar liar, menimbulkan tekanan besar yang hampir mengguncang tubuh mereka semua. Xiaoyan dapat merasakan dengan jelas perubahan yang terjadi pada tubuh Seiyu. Aura kehidupannya mulai muncul kembali. Jari-jarinya bergerak perlahan, seolah dia bisa membuka mata kapan saja. Sepertinya butuh waktu sebelum dia benar-benar sadar. Dia menggeleng perlahan, lalu menarik nafas dalam. Tanpa menaruh perhatian lebih, dia hanya merenung dalam hati bahwa Seiyu ternyata merupakan keturunan terakhir dari suku yang telah lama punah. Seling tiba-tiba berkata, "Aku akan menjaganya." Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke tanah di bawah sana. Tubuhnya bergerak perlahan, memanfaatkan arus air untuk mendekat. Saat jarak tinggal sejengkal, mata Xiaoyan berpendar tajam. Kekuatan jiwanya segera menyebar, menelusuri rahasia yang tersembunyi di dalam lumpur berwarna biru tua itu. Namun, baru saja kekuatan jiwanya menembus permukaan tanah, dahinya langsung berkerut. Seling yang berjaga di samping gurita raksasa segera bertanya, "Ada apa?" Xiaoyan menjawab singkat, "Tanah ini menyembunyikan sesuatu." Dia bisa merasakan bahwa penyebab seluruh keanehan dan misteri danau ini berasal dari benda yang terkubur di dalamnya. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan menatap lurus ke arah lumpur itu. "Baiklah, mari kita lihat apa yang tersembunyi di baliknya." Dia mengangkat tangannya, kekuatan jiwanya memisahkan air di sekitarnya, menciptakan ruang kosong. Lalu, api yang terdiri dari 23 jenis api surgawi menyala di telapak tangannya, memancarkan cahaya yang amat menyilaukan. Berkilah, api itu melesat menuju tanah biru tua tersebut, seketika menaikkan suhu di seluruh dasar danau. Saat api menyentuh lumpur itu, reaksi hebat pun terjadi. Tanah tersebut bergetar dan berusaha menolak dengan kekuatan yang tidak wajar. Benda apa sebenarnya yang terkubur di sini?
hingga membuat api milikku pun seolah takut. Kumam Xiaoyan berlahan, namun tak lama kemudian dia melihat bahwa bagian tanah itu mulai menyusut. Sesuatu akan segera muncul ke permukaan. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari dasar danau, Xiaoyi tengah berada di sebuah tanah kematian. Wilayah yang dipenuhi makam dan kabut gelap. Suasana di sana sunyi dan mencekam. Ketika dia hendak menghubungi Xiaoyan melalui kekuatan jiwa, tanah di depannya bergetar. Dan dari pusat area makam, muncul sosok raksasa bersirah tembaga keabu-abuan. Sosok itu duduk bersila, tubuhnya diselimuti aura darah dan kematian. Sebilah pedang merah besar tertancap di tanah di depannya, memancarkan aura pembunuh yang tajam dan dingin. Sosok itu duduk bersila, namun meski diam, kekuatan menakutkan terpancar dari tubuhnya. Apa sebenarnya makhluk ini? Tubuhnya diselimuti oleh api menyala terang, bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Sosok raksasa itu perlahan membuka matanya. Kalahkan aku. Dengan suara berat, dia mencabut pedang merah dari tanah, menatap lurus ke arah Xiaoyi. Aura pembunuhan yang dahsyat pun menyelimuti seluruh area makam. Xiaoyi mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Seorang dodi bintang 8, ini mulai menarik. Begitu kata itu terucap, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lautan api. Setiap langkah yang ia ambil meninggalkan jejak panas yang membakar udara di sekitarnya. Namun di tengah pertempuran itu, dia sempat menggerutkan kening. Aura hitam di tubuhnya mirip dengan yang kita temui sebelumnya. Apa hanya kebetulan? Dia menggelengkan kepala perlahan, lalu menatap tajam ke depan. Api berkobar, dan pertempuran pun dimulai. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.